Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang karakteristik bunyi. Kalau kemarin kita sudah getaran, gelombang, frekuensi, sekarang kita akan masuk pada karakteristik bunyi. Oke, kita simak bersama-sama. Oke, kita akan bicarakan tentang karakteristik bunyi. Jadi, anak-anak bisa perhatikan di sini ada bermacam-macam. Ada gitar biasa, ya, yang ada kolom udaranya, ada gitar listrik, ada drum, ada piano, kemudian ada seperangkat drum dan sebagainya. Nanti kita akan tahu apa sih yang akan kita bicarakan di sini itu, Bu, yang bagaimana, apakah mereka itu mengeluarkan suara yang sama atau yang berbeda, ya. Masing-masing kita akan tahu nanti. Apakah anak-anak bisa membedakan sumber bunyi? Nah, tadi ini ketika dimainkan, dipukul suara drum cereng, diputur, dipetik gitar tring 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 tring, dimainkan piano do re mi fa sol, do re mi fa sol, misalnya gitu. La sol fa mi re do mi re fa mi sol, fa la sol si la do la si sol la fa sol mi fa re mi do. Nah, anak-anak bisa nggak? Oh, ini bunyinya dari piano, ini bunyinya dari gitar. Pasti menurut Ibu bisa membedakan ini suara gitar, ini suara piano. Ya, ini suara drum misalnya. Nah, jawabannya tadi pasti bisa ya. Ya, mendengarkan, membedakan ini suara apa gitu. Misalnya anak-anak lagi di kamar terus ada yang main musik piano. Oh, itu piano, Bu. Terus tiba-tiba nanti gantian ada yang suara gitar, itu gitar, Bu. Ada yang seruling, itu seruling, Bu. Nah, mengapa anak-anak bisa membedakan seperti itu? Pasti semuanya ada patokannya. Ya. Nah, mengapa kita bisa mempunyai kemampuan itu? Karena setiap gelombang bunyi memiliki frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi yang berbeda. Meskipun merambat pada medium yang sama. Sekarang selain alat musik misalnya suara. Anak-anak pasti bisa membedakan ketika di loudspeaker atau pengumuman anak-anak diharap untuk berkumpul di lapangan. Oh, itu suaranya Bu Sabtini. Nanti ada suara yang lain misalnya. Anak-anak diharapkan berkumpul di lapangan. Oh, suara itu. Anak-anak diharapkan berkumpul di lapangan. Oh, suara Bapak itu. Pasti sudah terdengar di anak-anak. Sudah termemori. Oh, ini suaranya Bu Septin seperti ini, suaranya mungkin Bu Wisneri atau mungkin Bu Heri ya, atau mungkin Pak Anas. Oh, itu suaranya Pak Anas lagi azan misalnya. Masing-masing mempunyai apa tadi? Karena punya frekuensi, punya amplitudo dan punya warna bunyi yang berbeda. Untuk frekuensi dan amplitudo kemarin anak-anak sudah pelajari. Amplitudo adalah simpangan yang terjauh. Ya, frekuensi itu banyaknya getaran yang terjadi setiap detik. Itu frekuensi, makanya menghasilkan suara-suara yang berbeda. Tinggi rendah dan kuat lemahnya bunyi. Nah, perhatikan sekarang. Ketika memetik gitar akan terdengar bunyi rendah, ting 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 ting, misalnya gitu. Anak-anak senar gitar pun juga berbeda, tidak sama kan? Luas kolomnya, luas diameternya. Saat anak-anak memainkan alat musik, maka dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi. Nah, sekarang paduan suara kan diatur siapa yang bunyi laki-laki dan perempuan biasanya tidak sama. Gitu. Kemudian misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Misalnya, Indonesia, tanah airku. Yang cowok suara kedua, Indonesia, tanah airku. Yang misalnya ada yang suara lebih tinggi, Indonesia, tanah airku. Nah, artinya masing-masing itu akan dibagi menjadi beberapa suara. Kalau anak-anak ikut dalam apa itu paduan suara, biasanya akan diseleksi dulu. Oh, ini masuk ke suara satu, ini masuk suara dua, gitu kan. Masing-masing akan menyanyi. Ketika menyanyi, paduannya akan menjadi lebih bagus suaranya. Karena apa? Karena masing-masing mengeluarkan suara yang berbeda. Ini anak-anak lihat. Ini kan kelihatan tinggi. Ini kalau ini bagian yang bagaimana gitu. Jadi masing-masing bagian suaranya ada. Pada orang dewasa, suara perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Karena apa? Karena perbedaan pita suara. Pita suara. Anak perempuan bisa teriak lebih tinggi, melengking suaranya. Tapi kalau anak laki-laki tidak, suaranya berat. Ya. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Frekuensi tinggi akan menyebabkan telinga sakit dan nyeri karena gendang telinga ikut bergetar lebih cepat. Anak-anak kalau ada yang suara mengekakkan telinga gitu kan kadang sampai nying gitu kan, suara di telinga kita sampai menging gitu. Ampun, sampai suaranya segitu kenceng banget gitu kan, anak-anak biasanya akan seperti itu. Nah, ini garpu tala. Ini anak-anak garpu tala. Garpu tala yang digetarkan pelan akan menghasilkan simpangan kecil. Ding, gitu. Nah, ini simpangannya kecil. Tapi kalau digetarkan amplitude simpangannya lebih kecil, bunyi garpu talanya lemah. Simpangannya kecil. Kalau besar, bunyi garpu talanya juga besar karena simpangannya besar. Saat garpu tala digetarkan dengan simpangan yang besar, maka amplitudenya juga besar sehingga bunyi garpu talanya terdengar tinggi. Ya, ini garpu tala. Kuat lemahnya suara ditentukan oleh amplitudenya. Jadi kuat lemahnya suara ditentukan oleh amplitudenya. Bunyi yang diperdengarkan gitar memiliki nada yang berbeda-beda. Nah, ini ya. Memiliki nada yang berbeda-beda. Nah, ini senar gitar pun kan juga mempunyai dawai atau senar pada gitar menentukan tinggi rendahnya nada. Ini anak-anak lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ini yang paling kecil. Ini yang menghasilkan suara lebih tinggi. Ting, 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 ting. Kalau bass paling atas. Dem, 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 gitu ya. Tapi anak-anak kan suka main gitar tuh lebih pinter lah. Kalau ibu penikmat suara gitar, mendengarkan gitu ya. Jadi tahu oh mana yang menghasilkan suara lebih tinggi. Pasti yang paling bawah ini. Ini gitar biasa nak karena mempunyai kolom udara. Kalau gitar listrik ini nggak ada karena dihubungkan dengan alat listrik. Nah, Ibu ulangin di sini. Frekuensi senar yang bergetar bergantung pada ini frekuensinya. Kalau kita petik 1 panjang senar. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Jadi kalau senarnya panjang, semakin rendah. Kalau pendek, semakin tinggi. Yang kedua, tegangan senar. Semakin besar tegangan senar, semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. Nah, seperti tegangan itu anak-anak kan kalau gitar kan suka diputer-puter di ting ting, oh kurang, puter lagi. Ting ting, oh kurang, atau kurang lemah atau kurang tinggi itu kan bisa diputer ya, ada puterannya gitu. Luas penampang senar, semakin kecil penampang senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Jadi kalau Ibu tanya di sini, manakah dari ke-6 senar ini yang menghasilkan nada paling tinggi? Berarti yang nomor
1. Kalau Ibu tanya, manakah yang menghasilkan nada paling rendah? Nomor 6. Karena apa? Tergantung dari luas penampang. Tuh. Oke, jadi panjang senar, tegangan senar, luas penampang senar sangat berpengaruh pada frekuensi bunyi. Sekarang kita sampai ke nada. Anak-anak pasti akan lebih nyaman mendengarkan bunyi musik karena bunyi musik memiliki getaran yang teratur yang disebut nada. Daripada anak-anak mendengarkan temenmu kadang lagi di kantin misalnya pada beli apa kan ada nadanya itu. Nah di sini mereka cerita sendiri-sendiri gitu. Nggak ada suaranya. Makanya kalau Ibu mengajar tatap muka, Ibu selalu tunggu sampai anak-anak selesai berbicara. Baru Ibu bicara. Artinya kalau bicaranya itu bersamaan maka tidak mendengar. Kecuali kita lagi berdiskusi, beda. Kalau diskusi kan memang ada yang ditanyakan, ada yang menjawab, ada yang ditanyakan. Nah, berdiskusi. Nah, ini beda dengan suara musik. Kalau musik itu teratur, bunyinya teratur. Bunyi yang memiliki frekuensi nada tidak teratur disebut dengan desah. Jadi orang yang ngomel aja itu nggak teratur, itu namanya desah. Misalnya anak-anak ngariung, ngomong-ngomong, itu namanya desah karena nggak ada nada yang nyaman untuk didengar. Nah, beberapa deret nada yang berlaku standar ini. Kalau deret nada itu ini seni musik udah dipelajari, ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Bacanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau diajar do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do. Do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do. Itu dulu Ibu diajari guru seni budayanya begitu SMP. Ya, ini frekuensinya. Perbandingannya ini 24, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48. Ya, ini perbandingan untuk nada-nada. Sekarang warna atau kualitas bunyi. Nah, warna atau kualitas bunyi. Masing-masing ini pasti akan menghasilkan suara yang berbeda-beda. Anak-anak pasti bisa membedakan bunyi yang bersumber dari alat musik di samping. Karena apa? Karena setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang khas. Anak-anak nggak mungkin ketika orang memainkan saksofon bilang, oh itu suara piano. Ada yang lagi gitar, oh itu suara drum. Insya Allah nggak ada ya. Semua bisa membedakan warna dan kualitas bunyi. Suara yang khas ini disebut kualitas bunyi atau sering disebut dengan timbre. Jadi suara yang khas itu disebut dengan kualitas bunyi atau disebut dengan timbre. Ya. Sekarang resonansi. Nah, ini ada bapak-bapak lagi membunyikan kentongan. Zaman dulu sebelum ada elektronik, nak, untuk mengumpulkan orang-orang di kampung ibu, itu ditandai dengan kentongan, ditabuh tung 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 berkumpul. Atau untuk menandai jam, ya dulu kan di kampung ibu jarang ada jam, jadi kalau jam 1 gitu, yang punya kentongan itu nabuh jam tung 1, kalau 2 ya tung tung gitu sampai suaranya terdengar ke minimal di RT sekitarnya itu dengar suara ini. Ini sebagai alat komunikasi zaman dulu. Ya anak-anak lihat kentongan ini tidak hanya apa itu
Di sini ada lubangnya, maksudnya dibuat ada lubang. Harapannya apa? Biar bergetar, biar suaranya bisa beresonansi. Gambar kentongan di atas akan menghasilkan bunyi yang lebih keras ketika dipukul. Karena beresonansi. Ini gitar. Gitar biasa, ada kolom udaranya. Gitar biasa akan menghasilkan suara lebih keras ketika dipetik. Ini gitar listrik. Nah, kalau gitar listrik ketika dipetik tidak dihubungkan dengan listrik, suaranya sangat lemah. Ya. Tuh. Jadi yang mempunyai kolom udara akan menghasilkan resonansi yang lebih tinggi, suara yang lebih tinggi. Nah, ini putarkan lagi. Gitar biasa akan menghasilkan suara lebih keras ketika dipetik. Kentongan sama. Ikut bergetarnya udara di dalam kentongan maupun di dalam gitar biasa ini yang disebut dengan resonansi. Jadi udaranya ikut bergetar di dalam nih kolom udara nih, kolom udara, ya. Resonansi dapat terjadi pada kolom udara. Nah, ini resonansi itu dapat terjadi pada kolom udara. Bunyi akan terdengar kuat ketika panjang kolom udara mencapai kelipatan ganjil atau seperempat panjang gelombang bunyi, seperempat lambda. Kemarin kan panjang gelombang lambda ya simbolnya. Resonansi kolom udara dimanfaatkan manusia dalam berbagai alat musik. Contohnya gamelan, alat musik pukul, itu kendang gitu kan. Musik gesek, musik tiup, seruling itu pasti berlubang semua. Ya, kalau nggak berlubang nggak akan berbunyi karena udaranya tidak beresonansi. Ketika kita berbicara, kita dapat mengatur suara menjadi lebih tinggi atau lebih rendah karena memiliki pita suara. Di mana pada saat kita bicara akan bergetar. Misalnya begini, Ibu, lagi kita belajar di kelas. Misalnya diingat, anak-anak kita lanjutkan pelajarannya. Anak-anak masih rame. Ibu akan naiknya satu. Anak-anak, coba perhatikan. Masih ada yang belum mengerti. Anak-anak, coba perhatikan ke depan semuanya. Nah, itu kan sudah berbeda. Ya kan? Sudah berbeda. Tadi lemah, kemudian agak tinggi, tinggi. Getaran ini karena diperkuat oleh kotak suara yang beresonansi dengan pita suara menghasilkan frekuensi yang sama. Akibatnya amplitudo lebih besar dan bisa mendengar suara yang nyaring. Anak-anak bisa mendengar seperti ini. Kadang Ibu kasih intonasi. Coba perhatikan, Nak. Anak-anak, coba perhatikan sebentar. Nah, kan masing-masing mempunyai nada yang berbeda. Ya, jadi itulah suara-suara yang kita punya. Jadi resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Keuntungan resonansi memperkuat bunyi asli. Kekurangannya, bunyi ledakan bom bisa menyebabkan ya ini kaca itu bisa pecah walaupun tidak mengenainya. Bunyi kendaraan di depan rumah bisa menggetarkan kaca jendela di rumah kita. Ini kerugiannya ya ini. Bisa menyebabkan kaca pecah masuk. Ya. Oke, jadi itu tadi resonansi. Anak-anak bisa beresonansi sendiri secara lemah atau secara kuat tergantung dari kebutuhan. Ya kan? Kadang kan mama kalian kan gini, biasanya ini yang terjadi. Nak, silakan. Nak, misalnya sudah sholat gitu yang muslim masih diam aja sekali dua kali. Nah, sudah sholat belum? Nah, baru kan suara baru iya mah belum mah. Anak-anak sebenarnya nggak usah seperti itu ya misalnya. Ayo sudah tadi sudah belajar belum? Atau sudah ibadah belum? Gitu. Seperti itu.
Oke, sampai di sini dulu anak-anak tentang warna bunyi. Kita akhiri dulu, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.